Bab 755. Punya rencana masing-masing. Di dada pejuang ini muncul sebuah lubang besar. Dia bahkan tidak sempat berteriak, sudah terjatuh ke lantai dan mati. Kurang ajar. Kamu bukannya bilang formasi ini sudah tidak bekerja? Putra suci keluarga Chow memarahi Erik. Aku bilang mungkin, tidak bilang pasti. Erik tertawa dingin dan berkata, terlebih lagi, kalaupun formasi sudah tidak bekerja, memangnya boleh berjalan langsung seperti orang bodoh. Aku boleh menerobos, orang yang tidak berkemampuan juga berani sembarangan menerobos. Kamu, putra suci keluarga Chow marah. Saudara Qin, kalau bisa, pergi ambillah pedang itu, kita tidak akan mengatakan apapun. Putra suci keluarga Feng berkata sambil tersenyum, tapi melihat ekspresinya, jelas-jelas berencana melihat Erik mati di formasi itu. Baik, kalau begitu aku tidak menolak lagi. Erik tertawa dan tidak berbicara lagi. Dia langsung berjalan memasuki formasi, kemudian berjalan menuju pintu besar itu dengan langkah yang aneh. Semua orang menahan nafas dan fokus mengamati Erik. Mereka melihat meskipun Erik seperti orang mabuk, langkahnya berantakan tanpa pola, tapi formasi itu tidak bereaksi sama sekali. Putra suci keluarga Chow membelalakkan matanya, dia ingin melihat adegan Erik mati. Tapi yang membuatnya sangat marah adalah, selama berjalan sampai tujuan, Erik sama sekali tidak mengaktifkan formasi. Tapi di saat Erik hanya tinggal satu langkah untuk keluar dari area formasi, formasi itu tiba-tiba bersinar. Tiba-tiba secercah cahaya bersinar dan melesat ke arah Erik. Kecepatannya sangat cepat, membuat orang tidak bisa menghindar. Sinar itu seketika menembus Erik. Ada orang yang secara refleks berteriak tajam. Putra suci keluarga Chow pun menunjukkan ekspresi senang. Apa kataku tadi? Anak muda ini begitu bodoh, cepat lambat pasti mati di formasi. Putra suci keluarga Chow berkata senang. Matamu buta. Ye Zun menatapinya dengan tatapan meremehkan. Apa katamu? Putra suci keluarga Chow agak kesal. Matamu yang mana yang melihat Erik sudah mati? Ye Zun menunjuk Erik. Putra suci keluarga Chow pun melihat ke arah yang ditunjuk. Dia baru melihat Erik baik-baik saja dan sedang berjalan maju sampai di depan pintu. Apa yang terjadi? Putra suci keluarga Chow terkejut sampai dagunya hampir lepas. Kekuatan tubuh Erik bisa menahan bahkan serangan seperti ini. Tidak mungkin. Takutnya benar tebakannya, formasi memang sudah dipasang terlalu lama, jadi kekuatannya sudah hilang. Tetua yang sebelumnya berkata, ketika sinar itu menyerang, sudah tidak ada energi. Kalau begitu kenapa kamu tidak menyadarinya sebelumnya? Putra suci keluarga Chow berkata marah. Dia menatapi Erik menarik pedang berharga itu dan merasa sangat iri. Putra suci keluarga Chow berkata tak sabaran, Erik Qin, bagaimana kalau pedang ini berikan kepadaku, aku bersedia barter denganmu. Pedang ini sudah sangat tua, seharusnya sudah tidak berguna. Apakah kamu bodoh, bersedia barter denganku demi dia? Erik tertawa. Hehe, berbisnis memang seperti itu, tentu saja harus mengambil sedikit resiko. Begini, aku barter 10 raja obat dengan pedang itu. Ekspresi putra suci keluarga Chow membeku sejenak, kemudian tertawa. Erik malah menggelengkan kepalanya, apakah kamu punya bahan-bahan ini? Erik Qin melemparkan sebuah kertas memo kepada putra suci keluarga Chow, di dalamnya tertulis bahan-bahan langka yang diperlukan untuk membuat pupet. Putra suci keluarga Chow melihat memo itu, kemudian mengeluarkan beberapa bahan dari ruang penyimpanannya, kemudian melemparnya ke Erik. Begini cukup tidak? Dia bertanya. Erik melihat sejenak, kemudian mengangguk, lalu dia membuka tangannya dan berkata, bahannya sudah cukup, mana 10 raja obatnya? Kamu jangan keterlaluan. Putra suci keluarga Chow sangat marah, Erik Qin ini benar-benar sangat serakah. Bahan-bahan ini tidak ada gunanya untukmu, aku hanya membantumu membersihkan sampah.
Erik berkata sambil tersenyum tipis. Putra suci keluarga Cao mendengus. Tapi benar kata Erik, bahan-bahan itu pada dasarnya tidak ada gunanya untuknya. Putra suci keluarga Cao menahan amarahnya dan mengeluarkan 10 raja obat. Erik baru mengangguk puas dan mencabut pedang berharga, kemudian melemparnya ke putra suci keluarga Cao. Seketika, wajah putra suci keluarga Cao menunjukkan ekspresi penuh harapan. Dia langsung menangkap pedang berharga itu dengan satu tangan. Kemudian, dia langsung menepuk lepas karat di pedang itu. Seketika dari badan pedang itu muncul cahaya yang mengejutkan, terlihat seperti senjata yang lebih tinggi jauh dari tingkatan langit. Hahaha, seperti dugaanku, ini benar-benar adalah Supreme Sword. Putra suci keluarga Cao tertawa keras menghadap langit. Selamat putra suci. Semua orang sedikit iri, juga agak senang melihat Erik rugi. Menggunakan beberapa bahan kultivasi untuk barter dengan pedang ternama ini, Erik benar-benar rugi besar. Erik tersenyum. Dia juga tidak panik dan kesal. Bagaimana keadaan pedang ini? Ketika dia masuk dan menyebarkan Reikia, dia sudah tahu jelas. Kalau tidak digunakan untuk berperang, pedang ini tidak akan ada masalah, tapi Erik juga tidak ingin menjelaskan apa-apa. Erik langsung berbalik melihat mayat di pintu, tidak ada pedang yang menahannya, mayat itu pun terjatuh ke lantai. Merasakan aura mayat, Erik menggunakan pikirannya dan memasukkan mayat ini ke ruangan penyimpanannya. Setelah dia merusak formasi ini, semua orang pun terus berjalan maju. Setelah ini, mereka bertemu lumayan banyak rintangan. Karena sibuk ingin menunjukkan kehebatan mereka, putra suci keluarga Cao dan keluarga Feng terus mencoba menyelesaikan rintangan. Akhirnya mereka kehilangan banyak anggota. Malah lagi-lagi Erik yang mendapatkan keuntungan. Hal ini membuat ekspresi mereka berdua semakin lama semakin gelap. Sampai ketika semua orang lagi-lagi membuka sebuah pintu besar. Sebuah puncak gunung yang tinggi sampai menyentuh awan muncul di depan mereka. Gunung itu sangat curam, seperti sebuah pedang tajam yang menembus langit. Pertengahan gunung dikelilingi oleh kabut tebal. Terkadang muncul sinar yang dihasilkan oleh formasi. Semuanya, ini adalah puncak Qingyun. Di atas puncak gunung, tumbuh pohon spiritual Qingyun. Putra suci keluarga Feng berkata. Kemudian dia menunjuk lagi ke arah beberapa jalan di kaki gunung. Jalan menuju puncak ada lumayan banyak. Di gunung juga ada berbagai macam halangan. Demi menghindari keributan karena terlalu banyak orang, kita lebih baik berpisah. Tidak apa-apa. Melihat putra suci keluarga Feng menghela nafas lega, Erik juga mengangguk. Kelihatannya seperjalanan ini dia lumayan banyak mendapatkan keuntungan, membuat mereka merasa kalau bersama dengannya hanya akan rugi. Terlebih lagi larangan masuk gunung ini kelihatannya tidak cukup kuat, pasti dua keluarga besar itu percaya diri bisa naik ke atas dengan kemampuan mereka sendiri. Gadis suci keluarga Yun, apa rencanamu? Putra suci keluarga Feng bertanya. Aku tetap pergi bersama dengan Vinola saja. Gadis suci keluarga Yun tersenyum. Baik. Setelah tiba di puncak, kita akan berbagi buah Qingyun itu bersama. Putra suci keluarga Feng memberikan salam kemudian lebih dulu memilih satu jalan menuju ke atas. Kabut menyebar keluar. Sosok mereka pun menghilang di tengah jalan. Ayo, kita juga berangkat. Erik menatapi sosok mereka, kemudian memilih jalan lain. Di perjalanan menuju ke puncak, keluarga Feng dan keluarga Cao berjalan bersama. Saudara Feng, selama perjalanan ini orang bermarga Qin itu telah melakukan banyak hal. Kalau menurut perjanjian sebelumnya, dia akan mendapatkan sebagian besar buah Qingyun. Ekspresi putra suci keluarga Cao berubah menjadi agak tidak senang. Hehe, orang hebat banyak berbuat, kalau dia hebat, bukannya normal kalau dia mendapatkan lebih banyak buah Qingyun. Putra suci keluarga Feng berkata seakan dia tidak keberatan. Kata-kata ini tidak seperti kata-kata yang bisa keluar dari mulutmu.
Putra suci keluarga Cao menatapi putra suci keluarga Feng dan berkata, apakah kamu ada rencana yang tidak kamu beritahukan kepadaku? Saudara Cao, di antara 8 keluarga besar, hubungan keluargamu dan keluargaku yang paling dekat, memangnya aku akan mencelakaimu? Putra suci keluarga Feng tersenyum. Apakah kamu sudah berencana melakukan sesuatu? Putra suci keluarga Cao tersenyum sinis. Mengapa berkata seperti itu? Putra suci keluarga Feng tidak bereaksi. Selama perjalanan ke sini, kamu terus menyembunyikan kultivasimu, diam-diam mengamati orang lain. Kamu dan aku sudah berteman selama bertahun-tahun, memangnya aku bisa tidak menyadari pikiranmu? Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.